Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Umi harap kalian semua di rumah sehat ya, serta tetap berikhtiar dengan menggunakan protokol kesehatan. Hari ini Umi akan membahas mengenai sifat-sifat magnet dan benda magnetis dan non-magnetis. Sebelumnya kalian ada yang sudah tahu belum apa itu sifat-sifat magnet? Dan apa sih yang dimaksud dengan benda magnetis dan non-magnetis? Kalau belum tahu, kita bahas bersama-sama ya. Ada dua jenis kutub magnet. Dua kutub magnet dibagi menjadi dua. Apa saja? Nah, ada dua. Yang pertama ada kutub positif. Yang kedua ada yang namanya kutub negatif. Jadi dua jenis kutub. Magnet hanya memiliki dua jenis kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Nah, di sini ada contoh-contoh magnet. Nah, ini lihat nih, ada kutub utara dan selatan. Ada kutub utara dan selatan. Nah, kedua kutub ini memiliki kutub yang negatif dan kutub positif. Ini ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet lada, magnet lingkaran. Magnet yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari itu biasanya magnet batang dan magnet lingkaran. Untuk yang magnet U dan jarum dan silinder itu masih jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalian jangan kaget ketika menemukan magnet-magnet jenis ini. Nah, kalian berarti sudah tahu ada 5 jenis magnet yang bisa kalian ketahui dari bentuknya. Selanjutnya, gaya magnet sendiri memiliki sifat-sifat yang antara lain. Ada yang sudah tahu belum? Sifat-sifat magnet itu seperti apa? Ayo, ada yang bisa menjawab? Kalau belum, ini dia sifat-sifatnya. Yang pertama, kutub magnet yang sejenis atau senama jika didekatkan akan tolak-menolak. Jadi, jika kutub utara didekatkan dengan kutub utara, misalnya, dia akan tolak-menolak. Atau kutub positif didekatkan dengan kutub positif, dia akan tolak-menolak. Yang kedua, kutub magnet yang berbeda jenis atau tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Jika kutub positif didekatkan dengan kutub negatif, maka dia akan tarik-menarik. Jadi intinya, jika dia sejenis kutubnya, maka dia pasti akan tolak-menolak. Tetapi jika berbeda jenis, itu pasti akan tarik-menarik. Contohnya, kutub utara ditemukan dengan kutub selatan. Selanjutnya ada gaya tarik atau tolak magnet paling besar terletak pada kutub-kutub magnet. Jadi, kutub-kutub magnet yang ada di ujung-ujung magnet itu merupakan tempat paling besar untuk adanya gaya tarik-menarik. Selanjutnya, magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan nikel. Untuk poin nomor 4 ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, benda magnetis dan non-magnetis. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Benda magnetis terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Ada yang sudah tahu belum besi dan baja itu seperti apa? Nah, ada yang udah tahu? Kalau udah tahu, bisa dipikirkan di rumah. Yang kedua, ada benda non-magnetis terbuat dari bahan non-logam seperti kayu, kaca, karet, dan plastik. Kalian semua pasti pernah melihat dong, kayu, kaca, karet, dan plastik. Nah, kalau kalian ada magnet dan dekatkan dengan kayu, kaca, karet, dan plastik, kalian pasti tidak akan bisa menarik benda-benda tersebut. Karena ingat, sifat kayu, kaca, karet, dan plastik merupakan benda yang bersifat non-magnetis. Ada juga benda yang terbuat dari logam tapi tidak bisa ditarik oleh magnet, yaitu benda yang terbuat dari aluminium dan tembaga. Nah, ini dia contoh-contohnya. Ini ada besi, sini ada baja. Nah, ini besi, ini baja. Ini benda yang bersifat apa tadi? Bersifat magnetis.
magnetis. Selanjutnya, ini ada benda yang bersifat magnetis atau non-magnetis. Coba, kayu, kaca, karet, plastik bersifat magnetis atau non-magnetis? Silakan dijawab. Oke, kalian pasti bisa membedakan. Nah, ini ada tembaga dan aluminium. Benda yang bersifat apa? Ya, benda yang bersifat magnetis tapi tidak bisa. Benda yang terbuat dari besi dan baja tetapi tidak bisa ditarik oleh magnet itu contohnya tembaga dan aluminium. Dia ini bersifatnya non-magnetis jadinya. Karena dia tidak bisa ditarik oleh magnet. Selanjutnya ini ada pembahasan LK. Ada 3 soal. Yang pertama, sebutkan 2 jenis kutub magnet. Nomor kedua, tuliskan sifat-sifat gaya magnet. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan benda magnetis dan non-magnetis? Umi rasa anak soleha semua bisa menjawab ya. Kalau memperhatikan penjelasan dari Umi tadi, ini soal-soalnya gampang dan mudah untuk dikerjakan. Oke, tapi kita bahas bersama-sama ya. Nah, ini jawabannya. Jawaban nomor 1 ada 2 kutub, positif dan negatif. Atau kalian bisa tulis dengan kutub utara dan kutub selatan. Sama saja. Nomor 2, kutub magnet yang sejenis dan senama akan didekatkan akan tolak menolak. Jika yang berbeda jenis dekatkan akan tarik menarik. Gaya tarik atau tolak magnet paling besar terletak pada kutub-kutub magnet. Magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan nikel. Apa sih yang disebut dengan benda magnetis? Benda magnetis, benda yang dapat ditarik oleh magnet, dan benda non-magnetis, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran IPA kali ini. Mudah-mudahan materi yang Umi sampaikan bisa mempermudah kalian dalam menerima informasi dan ilmu. Semoga ilmu kita bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Semoga Allah memberi ampun jika kita memiliki kesalahan dalam menuntut ilmu. Umi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.